Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dan Bung Rocky Gerung. Dress code kita hari ini putih-putih, nggak janjian, tapi ya, tapi ini baik, dress code saja, bukan bendera putih ya, Bung Rocky. Bendera putih tanah tuh, dia udah pakai baju putih-putih sekaligus bendera putih sebetulnya. Ya. Soal macam-macam, dan kita coba lihat apa artinya kehidupan kita menjelang tibanya COVID. Kita sebutnya tibanya COVID karena memang COVID pasti tiba, di Eropa udah terjadi, dan kita masih berupaya untuk cari cara agar supaya PCR gate itu lanjut terus, karena itu akan menghambat. Sementara problem teknisnya adalah siapa yang mau didahulukan, itu boosternya kemana, karena sudah 6 bulan artinya efikasi udah turun. Sementara yang lansia mungkin baru 20% yang divaksin. Jadi ini rumit juga nanti ini soal penanganan vaksin ini, penanganan COVID ini. Ya, dan kalau soal COVID ini dan PCR tadi, kelihatannya orang sekarang sedang mengkontrastingkannya dengan permintaan, atau bukan permintaan sebenarnya, perintah dari Erick Thohir untuk membebaskan WC umum di pom bensin dari pungli Rp2.000. Dan kemudian juga soal kemarin ada tentara yang baku hantam dengan polisi di Ambon. Nah, ini ada yang dan teman kita, ada seorang pengamat tinju yang bahkan memberi evaluasi. Dia bilang speed dan ininya sudah bagus, powernya bagus, tapi tapi kurang, kata dia. Ada yang sebegitu. Ini lucu-lucu juga. Dan satu lagi juga soal Sohib Anda ini, karena orang lagi banyak yang cari-cari gitu, Fadlizon. Saya mau tanya pada Anda, apakah Anda juga sedang mencari-cari Fadlizon? Ya, ini polisi dan tentara ini semacam latar belakang lama gitu. Ada aja tetap persaingan karena reputasi yang berbeda itu, dan prestasi yang kadang-kala harus diperlihatkan sebagai landasan dasarnya kan kedisiplinan tuh. Tetapi di belakang itu ada hal-hal rasa persaingan yang masih ada di dalam institusi itu tuh. Terutama soal-soal yang menyangkut rezeki, kira-kira begitu kan. Jadi publik selalu melihat soal yang belum selesai, yaitu kematangan profesional di antara petugas-petugas kepolisian dan tentara. Tapi saya baca itu akan diselesaikan oleh institusi. Tetap ada pelanggaran disiplin, siapapun itu nggak bisa tonjok-menonjok lalu kemudian rakyat saksikan. Kalau begitu rakyat juga bisa ambil cara yang sama gitu, kalau penyelesaiannya tonjok-menonjok aja kan. Jadi Pak Kapolri dan Pak Pangap tentu punya radiogram yang harusnya tiba sampai ke ujung pelosok, bahwa disiplin profesi itu harus mendahului kemarahan, bahkan emosi sekalipun itu nggak boleh diperlihatkan. Kan konyolnya kita begitu. Kalau di luar negeri itu nggak ada tentara yang emosi atau polisi yang emosi. Semua itu mampu untuk menahan emosi karena dia tahu bahwa keadaan pengendalian emosi itu justru yang diajarkan di dalam institusi-institusi yang memungkinkan orang pakai kekerasan. Nah, polisi dan tentara itu potensial untuk pakai kekerasan. Jadi itu saya kira pesan dari FNN tentang profesi dan kemampuan untuk menjaga emosi. Oke. Nah, kalau ini soal PCR gate dan juga Fadlizon nih, yang saya tadi tanya Anda, udah berapa lama sih nggak ketemu sama Fadlizon? Kok orang pada cari-cari semua, termasuk Fahri Hamzah yang juga sohibnya. Fadlizon tuh rumahnya dekat saya sini, Megamendung. Jadi secara batin saya tahu dia lagi berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu lingkungan kejengkelan. Memang Fadlizon ini aktivis, dia nggak mungkin diberi semacam surat perintah untuk pengendalian diri itu. Bukan pengendalian diri karena emosi ya, pengendalian diri secara politis. Jadi ada aja tuh niat Fadlizon terus sesekali jadi lancang misalnya, atau memberi kritik yang melampaui penugasan beliau oleh Gerindra. Tapi saya anggap ini ya upaya dari semua kita untuk paham bahwa ada kekakuan memang kalau Gerindra itu ada di kekuasaan, lalu
anggota Gerindra kasih kritik lalu ada problem. Sebetulnya nggak ada masalah tuh, karena saya berteman dengan Fadlizon dan tahu wataknya. Ada Ferry Yuliantono juga yang kritis, bahkan lebih kritis dari Fadlizon itu soal PCR. Jadi semua hal yang menyangkut kepentingan publik harusnya Gerindra tentu melalui ketua umumnya atau ketua dewan pembina mengerti bahwa ini ada suara rakyat. Soal banjir di Kalimantan juga semuanya problem yang harus kita pahami sebagai keresahan dari anggota DPR kan. Kan itu intinya kan. Jadi setiap anggota DPR dia lebih dahulu mewakili rakyat sebelum dia mewakili partainya. Jadi itu intinya. Karena dia dipilih oleh rakyat, memang disodorkan oleh partai, tetapi dia bertanggung jawab pada rakyat. Karena itu dia peka terhadap ketidakadilan dan penyimpangan kebijakan oleh pemerintah. Pak Dizon tidak beroposisi dengan kabinet karena Pak Prabowo kan ada di situ. Dia beroposisi dengan kedunguan istana tuh. Saya rumuskan begitu tuh. Oke, mulai hari ini Anda coba cek ke pom bensin, sekali-kali boleh mampir pom bensin, Bung Rocky, apakah Anda masih di pungli Rp2.000 atau tidak, karena sudah ada perintah dari Menag BUMN. Ya, dan semua orang merasa bahwa nggak ada soal lah itu. Pak Erick juga sebaiknya pasang baliho aja di setiap pom bensin bahwa dia calon presiden, supaya setiap orang yang masuk toilet itu tahu bahwa Pak Erick memang peduli pada pengguna toilet. Jadi nanti ada partai pengguna toilet yang mungkin berguna untuk mengusung beliau gitu kan, itu intinya. Ya, tapi saya kira ini ya hal yang biasa aja tuh. Kemarin juga Arteria akhirnya memahami, lalu si ibu yang marah-marah di airport itu juga paham tuh. Jadi memang ini suasana ketika semua orang merasa nggak ada outlet karena demokrasi berhenti, karena peristiwa-peristiwa besar dalam 2 tahun ini nggak pernah diselesaikan oleh negara, soal korupsi, soal pelanggaran HAM, sehingga dia tumpah di jalan itu, semacam kemarahan personal yang mencari outlet tapi nggak ketemu lalu tumpah di jalan. Itu yang terjadi di Ambon kemarin, terjadi di Malang, keadaan semacam ini. Ya, orang nggak dapat outlet yang ketemu toilet, bukan gitu ya. Nah, ini Pak Erick Thohir siap-siap nih akan dimarahi oleh Menteri Tenaga Kerja, karena kalau saya baca yang dimiliki non Pertamina saja itu pom bensin itu ada 5.000 lebih, 5.600 sekian ya toilet. Artinya kalau satu toilet itu dijaga oleh 2 orang, karena kan ada shift kan, itu kan 24 jam ya, Bung Rocky, minimal 2 orang, itu akan ada lebih dari 10.000 orang yang kehilangan pekerjaan, kan gitu, gara-gara toiletnya digratiskan. Sementara ini kan kalau kita lihat hitung 10.000 orang lebih itu ikutannya berapa itu? Dia kalau punya satu istri dan 2 anak, akan banyak sekali orang yang jadi masalahnya. Ini kemudian Bu Risma juga akan problem dengan bansos baru nih. Datanya, loh ini kok nggak ada sebelumnya datanya. Dia masuk lagi gitu. Itu pentingnya orang semacam Erick Thohir mengerti bahwa memang ada problem ketertiban, tapi kita tahu ini keadaan yang memerlukan diskresi gitu. Ya tulis saja di situ bahwa silahkan sukarela ngasih 2.000, ngasih 20.000 tuh. Karena ada juga orang yang merasa memang dia mesti dibantu orang yang menjaga toilet itu kan. Dan kita belum punya sistem kebersihan yang melekat di dalam institusi. Bahkan banyak toilet di gedung-gedung pemerintah kotor kok. Toilet DPR juga nggak bersih-bersih amat. Beberapa kali saya masuk di situ dan agak telat itu dibersihkannya. Jadi insentif ini memang tumbuh dari semacam ya ada pasar pasar sukarela di toilet kan, tempat orang menganggap ya membantu daripada memberi sedekah di jalanan pada pengemis yang membahayakan lalu lintas, ya dia memberi sedekah di situ tuh. Dan si penjaga toilet juga tahu bahwa itu bukan keharusan dia menerima, tapi ada semacam saling mengerti di antara warga negara. Itu enaknya berwarga negara kan, saling paham aja, titipin sedikit 5.000 rupiah, itu udah menyenangkan juga tuh. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang saya kira ini sangat menarik, dan juga sangat serius berkaitan dengan gelaran Formula E di Jakarta.
Rocky pasti ingat ya, ini dulu kan gelaran Formula ini coba mati-matian dijegal oleh PDIP dan PSI, bahkan mereka sampai mengajukan hak interpelasi setelah disetujui oleh DPR ya. Nah tapi ternyata kemarin dari statement dari Ketua DPR ini, dan dia dari IMI, Ikatan Motor Indonesia kalau nggak salah, Bambang Susatyo, ini menyatakan bahwa yang akan menentukan lokasi dari gelaran itu Presiden Jokowi. Padahal orang selama ini taunya ini kerjaannya Anies Baswedan gitu. Ini persaingan politik itu sampai di pojok-pojok jalanan Jakarta nih kelihatannya. Apa namanya, IPRI ini, Formula E. Ya Formula E itu. Ya. Jadi sebetulnya Bambang Susatyo mengerti bahwa daripada ribut-ribut, mending dia sogok aja ke Pak Jokowi. Mungkin juga Bambang Susatyo yang punya ide, udah Pak Jokowi aja yang putuskan itu kan. Jadi sebetulnya ini urusan apa? Ini urusan kota yang jadi ikon supaya orang ingat bahwa pernah ada mobil listrik balapan. Kan ini gelaran tahunan yang di semua kota dilakukan itu. Dan nggak ada presiden turun tangan untuk ngatur-ngatur jalur. Selain memang upaya untuk cari popularitas baru kan. Jadi sebetulnya ini konyol aja nih. Formula E ini diinterpelasi karena ada Formula I, yaitu iri dan intrik. Nah ujung-ujungnya nih Formula U jadinya, Formula uang atau Formula D, Formula duit. Jadi ini kan soal yang bagaimana mungkin presiden nentuin titik berangkat, finish, dan di mana orang mesti menonton formula uang. Yang sebetulnya ini bukan soal panggung Anies, ini panggung Jakarta, rakyat Jakarta bangga bahwa Formula E dibuat di ibu kota tuh. Sama seperti dibikin di New York atau di mana, di Roma segala macam. Jadi ini urusan masyarakat sebetulnya, kegembiraan masyarakat tuh. Tiba-tiba urusan politik masuk buat apa interpelasi? Emang ini urusan korupsi atau urusan apa segala macam. Kalau cuma urusan kecil ya bikin aja panitia untuk membantu Pak Anies Baswedan kan. Mungkin juga PSI dan PDIP ingin jadi panitia tuh. Tapi kan dia nggak punya pengetahuan tentang IPRI yang mendunia ini kan. Jadi sekali lagi ini colong menyolong panggung sebetulnya. Pak Jokowi ya tahu diri dikit lah, ngapain sih mesti nentuin itu kan. Kan Pak Jokowi bisa bilang ya udahlah Pak Anies saja yang selesai itu. Jadi selesai interpelasinya kan. Nggak akan dilanjutkan. Tapi memang PDIP mau naikin elektabilitas, dan PSI mungkin nanti bendera startnya oleh PDIP itu pakai bendera warna PDIP, nanti bendera finishnya pakai bendera PSI. Lalu victory lap itu nanti Pak Jokowi bikin victory lap gitu. Naik mobil listrik atau naik. Tapi bisa mogok kalau mobil listrik Formula E. Yang nggak bisa mogok itu adalah mobil SMK I. Nah, kalau sudah mulai presiden yang masuk, saya kira kita formatnya sudah kita bayangkan tuh, pasti presiden akan coba seperti Mandalika kemarin ya, mencoba track sirkuitnya gitu lebih dulu gitu menggunakan mobil listrik. Tapi ini kita perlu ingatkan nanti kalau Pak Jokowi menggunakan mobil listrik mesti hati-hati, persiapannya, preparasinya mesti bagus benar. Karena seperti Anda tadi ada kemungkinan juga bisa ada masalah teknis gitu ya. Nah ini nanti alih-alih bukannya pencitraan tapi malah akan dibully banyak orang kalau itu yang terjadi. Tapi saya dapat info A1 bahwa udah disiapin pawang-pawang baterai. Iya. Ini yang penting. Jadi kan kita akhirnya tahu ujung-ujungnya ke situ juga ya, mulai diinterpelasi, KPK turun tangan dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya ini soal-soal yang biasa saja, dan banyak ini memang di kota-kota dunia banyak sekali kita tahu Formula E ini dianggap salah satu balapan yang lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, dan kemudian tujuannya itu mempromosikan kota-kota di dunia karena biasanya jalur-jalur yang dipilih itu jalur-jalur ikonik di sebuah kota kan gitu. Ya. Jadi itu intinya. Mestinya ya Sandi aja sebetulnya kan yang nentuin, karena Sandi yang ngurusin ikonik hallmark gitu kan. Jadi mestinya bagian ini nggak usah ikut-ikutan. Ini Bamsud juga ini
Kadang-kala mending Bamsud lakukan hal yang memungkinkan dia untuk diingat seperti Erick Thohir diingat di toilet, kan mesti begitu. Nanti bahayanya nanti kalau soal-soal beginian dikait-kaitan terus dengan politik, orang menganggap ini apa sih, ini formula apa sebetulnya, kenapa nanti ada pidato politik pula di situ. Semua orang merasa ini adalah garis start ke 2024. Padahal Presiden Jokowi udah finish di 2024 kan, nggak bisa start lagi dia tuh. Saya khawatir dan jangan sampai dilakukan, jangan-jangan nanti yang dipilih malah pulau reklamasi lagi, karena kan itu sangat, untuk Jakarta itu kan sangat ikonik gitu. Itu juga bagus juga tuh, diputar sedikit ke pulau reklamasi itu sirkuitnya. Tapi sekali lagi kita dukung aja Anies untuk tetap melakukan itu, karena rakyat Jakarta menunggu di 2022 ada satu event yang membuat orang lega sedikit lah daripada stres di toilet, stres di ATM. Nah udah, mending kita hibur-hibur diri dengan cari tempat yang paling strategis untuk nonton Formula E. Oke, terima kasih banyak Bung Rocky Gerung. Dan siapa yang mau mendaftar jadi pawang baterai, silahkan datang ke dek itu. Jangan sampai kayak di Mandalika ya. Pawang hujan melaporkan ke polisi karena dia difitnah gagal mencegah hujan di Mandalika. Sip. Yuk.